Oke, eh, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita sekarang masuk ke materi eh, konstitusionalismenya ya, pemikiran Pancasila dan konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme? Konstitusionalisme itu paham bahwa pemerintahan, kekuasaan ya, kekuasaan itu harus dibatasi, ya. Nah, itu dibatasinya dengan melalui konstitusi. Ya, sekalipun seorang kepala negara, seorang penguasa ya, itu harus dibatasi kekuasaannya. Dahulu kala tidak begitu. Dahulu kala semua orang yang punya tanah luas, yang berkuasa jadi raja, jadi maharaja, dia berkuasa atas keseluruhan ya tanpa ada batasan. Ada pun batasan tapi dibuat oleh dia sendiri eh, melalui paling ada nasihat dari sebagian orang-orang ya. Jadi tidak seluruhnya adalah sesuatu yang hasil kesepakatan bersama misalnya. Artinya kontrak sosial, teori kontrak sosial itu tidak disepakati secara global. Nah, konstitusionalisme ini merujuk pada bahwa kontrak sosial itu harus disepakati secara global. Artinya di dunia mengakui bahwa setiap negara punya konstitusi. Sekalipun dia tidak tertulis ya. Inggris sampai sekarang nggak ada konstitusi. Mana konstitusi Inggris? Teks naskahnya konstitusi Inggris mana? Nggak ada. Dia berdasarkan tradisi. Tapi konstitusional karena apa? Karena dia punya sistem yang kemudian dituruti dan tradisinya ya, morsnya, adat istiadatnya itu dijalankan. Saya kok start ini kok agak lama. Oke, ya. Ini spektrum ya. Jadi paling tengah ini yang simbiotik, yang moderat, ya, yang substansialis di sini. Yang sebelah kiri sekular, liberalis, ya, lepas dari agama. Ya. Kemudian yang ke kanan itu integralis, ya, teokratis, gitu. Dia, nah, konflik ideologis itu terjadi ya sejak awal kemerdekaan. Sampai kira-kira 1967 masih ada konflik ideologis. Kemudian Soeharto yang menerapkan kebijakan otoriter untuk menerapkan itu untuk menjaga untuk menciptakan dan menjaga stabilitas. Ya, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik. Kemudian ada depolitisasi agama, industrialisasi, dan pemerintahnya terkonsentrasi. Dia bukan lagi eh, sentralisasi, tapi konsentrasi. Kira-kira sama dengan masa penjajahan Belanda, karena Belanda juga konsentrasi, terserah gubernur jenderal. Undang-undang dasar Belanda itu baru ada, undang-undang dasar Hindia Belanda, ya undang-undang dasarnya itu baru ada 1854 setelah sekian lama. Dan undang-undang dasarnya itu pun masih meletakkan pemerintahan masih terkonsentrasi, cenderung terserah gubernur jenderal. Tapi kemudian di sini terserah gubernur jenderal harus berkonsultasi dulu, harus ini dulu, harus mulai ada pengaturan. Itulah konstitusi. Nah, dekret presiden 1959 ini sudah dibahas ya sebelumnya. Ya, dekret presiden ini dipicu oleh konflik ideologis ya. Yang konflik ideologis itu dipicu minimnya representasi kelompok Islam ya dalam kepemimpinan revolusi, dalam kepemimpinan nasional. Sehingga karena kepemimpinan nasional itu minim representasi umat Islam, kelompok Islam tepatnya ya, organisasi-organisasi Islam, eh,
ya, masyarakat sipil Islam itu kemudian ya dari gagasan Islam Islam politik ditolak ya dan kurang ya, itu terjadi konflik ideologis. Konflik ideologis itu terjadi juga karena memang sejak awal kita masih dalam keadaan belum belum begitu yakin dengan bersatu menjadi satu negara. Sebagian orang masih berpendapat bahwa harusnya dibiarkan saja orang-orang yang Indonesia Timur mau wilayah timur itu mau menjadi negara sendiri, silahkan. Ada yang seperti itu. Artinya dengan demikian kalau memang itu terjadi, Indonesia hanya terdiri atas berapa luasnya? Atas hanya Pulau Sumatera, Jawa dan Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Bahkan mungkin tidak dengan Kepulauan Riau. Nah, konstituante gagal ya menetapkan dasar negara, bukan undang-undang dasarnya. Undang-undang dasarnya sudah jadi. Akan tetapi mengenai dasar negara ini atau undang-undang dasar itu hampir jadi sebetulnya. Tapi mengenai dasar negara, ya karena ada konflik ideologis. Yang umat Islam maunya Islam jadi dasar negara. Yang sosial demokrasi maunya sosial demokrasi, sosial ekonomi sebagai dasar negara. Nah, jadi intinya dari presiden ya adalah untuk ya menjadikan satu kesepakatan ya. Tujuannya memang untuk apa? Untuk kita bisa bersatu kembali. Stabilitas ya, stabilitas nasional dan stabilitas perjuangan ya. Kemudian menuju integrasi nasional yang lebih mapan, lebih ajak. Jadi kita berterima kasih juga dengan adanya dekret Presiden 1959 dan dengan otoritarianismenya Soeharto. Karena itu yang membuat kita bisa menerima Pancasila pada akhirnya. Tapi jangan salah, ada tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat sipil Islam ya. Ada Harun Nasution, ada Mukti Ali yang merupakan alumni McGill, ada Nurholis Majid ya. Nurholis Majid itu kan muridnya Harun Nasution juga, yang kemudian menghasilkan ya adanya diskursus baru politik Islam. Ini tidak perlu keseluruhan ya, saya sampaikan ya. Nah, konstitusionalisme ya, John Locke, Rousseau, ya, teori-teorinya pembagian kekuasaan dengan pemisahan itu berbeda. Pembagian itu separation ya, tapi kalau pemisahan kekuasaan, pembagian itu division ya, division of power dan separation of power. Kenapa division? Indonesia division. Indonesia division, Iran division, sejumlah negara parlementer itu division. Sejumlah negara presidensil dan semi presidensil itu separation ya. Amerika Serikat, Filipina itu separation. Batasan kekuasaan itu tujuannya adalah melindungi warga negara dari otoritarianisme, dari kekuasaan absolut. Tapi negara kekuasaan bukan nggak ada. Contohnya Amerika Serikat itu negara kekuasaan. Nah, eh, trias politika itu berlaku ya. Pada negara federal itu berlaku di dua level dan nasional dan negara bagian atau provinsi. Kebanyakan negara federal masih menggunakan istilahnya provinsi alih-alih negara bagian ya. Yang menggunakan negara bagian itu kan misalnya apa? Misalnya Amerika Serikat ya, state ya. Nigeria juga menggunakan negara bagian ya. Myanmar juga menggunakan negara bagian, tapi Malaysia juga menggunakan negara bagian. Pakistan menggunakan provinsi. India menggunakan negara bagian. Rusia ada istilahnya republik, ada istilahnya provinsi, ada istilah apa lagi itu? Teritori atau apa kalau ya.
Ada macam-macam istilah yang berbeda-beda. Tapi itu dia kalau di situ punya trias politikanya sendiri. Artinya kedaulatan di sini maksudnya kedaulatan ke dalam itu adalah kedaulatan legislatif. Ya, sehingga sesuatu bisa menjadi tindak pidana, satu tindakan bisa dipidana kalau dilakukan di provinsi Sumatera Utara misalnya. Tidak dengan di provinsi Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat melakukan tindakan itu tidak dipidana. Seperti itu loh contohnya. Sementara ya masing-masing negara bagian punya punya konstitusinya sendiri-sendiri, punya konsepnya sendiri-sendiri, filosofinya sendiri-sendiri. Itu yang membuat sebetulnya deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tidak sekuat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ya, kita sudah membahas ini juga ya terkait pembukaan Undang-Undang Dasar ya, tujuan kemerdekaan ya. Nah, semangat Piagam Jakarta, Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maksudnya semangat, ya semangatnya, semangat, spirit, ya jiwa itu kan inspirasinya, menginspirasi. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak berubah secara total, perubahannya hanya sebagian saja. Hanya sebagian dan sangat kecil. Nah, Pancasila tidak ada dalam hierarki hukum. Pancasilanya sendiri. Ya. Tapi hierarki hukum itu dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang UUD NRI 1945 itu isi batang tubuh itu harus sejalan dengan pembukaan. Pembukaan itu ada visi misinya kita, cita-cita kemerdekaan kita, tujuan kemerdekaan kita. Kemudian ada dasar negara kita di dalam pembukaan. Itu keseluruhan pembukaan itu yang harus mendasari atau menjadi rujukan bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD NRI. Setelahnya peraturan perundang-undangan di bawahnya harus mengikuti itu. Ya, termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebuah organisasi, sebuah yayasan, sebuah gerakan, sebuah partai politik dan seterusnya. Nah, ini ya, ini ada di buku saya, gambar ini ya. Pancasila itu sebagai dasar values ya, kemudian visions, missions ya. Oke. Nah, paradigma itu apa? Cara pandang arus utama ya. Baik secara keilmuan maupun secara ya sebagai sistem ilmu ataupun dalam hal apa saja ya. Politik, sosial, ya, ilmu sosial, dalam hal keberagamaan, tuh, mazhab ya. Sekularisme, kalau integralisme itu kan berdasarkan satu agama. Sekularisme menolak keberadaan atau eksistensi agama di ruang publik. Nah, pemisahan ini ada yang masuknya pemisahan separasi ya, separation, ada juga yang distinction. Namun distinction ini oleh sebagian sarjana, terutama kita di Indonesia menggunakan istilahnya bukan itu, tapi substansialisme atau relasi simbiotik. Ya. Gus Dur menggunakan istilahnya paradigma fikih paradigm. Ya. Ada politik akomodasi kepentingan umat beragama itu di ruang publik. Nah, sementara kalau sekularisme berbeda di benua Amerika, sekularisme bertujuan melindungi agama dari intervensi negara, tapi di Eropa daratan bertujuan menyingkirkan agama dari mengintervensi negara. Menyingkirkan agama dari mengintervensi negara, dari ngerecokin gitu. Ya, dari apa namanya polisi moral yang pengalaman Eropa adalah mereka sampai melakukan tindakan-tindakan yang itu mengganggu pengetahuan, mengganggu perkembangan iptek gitu.
sebetulnya termasuk di Turki. Khalifah siapa itu ketika Khalifah Utsmani ketika adanya ditemukannya alat cetak ya mesin cetak, padahal mesin cetak kuno sudah ada. Mesin cetak modern ditemukan dan kemudian tersebar. Khalifah Utsmani itu melarang mesin cetak modern itu. Suruh pakai tulis tangan. Kenapa? Melindungi orang-orang yang para penyalin tulisan tangan itu. Bayangkan, itu adalah sebuah campur tangan atas nama agama, atas nama keadilan ilahi. Tapi apa? Mengganggu enggak? Jelas, itu campur tangan itu akhirnya berdampak pada perkembangan iptek. Kalau bukan. Film ya. Ya, berdampak pada pengembangan iptek. Nah, Bung Hatta menggunakan analogi Islam gincu dan Islam garam ini. Gincu itu tidak ada rasanya, ya, hanya apa apa namanya disimbolkan ya, terlihat saja, tapi nggak ada rasanya, tidak berdampak positif itu maksudnya, tidak berdampak positif. Kemudian kalau garam itu kan dampaknya ada, terasa gitu ya, ada rasanya, tapi kan nggak kelihatan. Nah, nilai-nilai keislaman itu hadir dalam pembacaan kritis menurut Bung Hatta itu. Ya, nah ada 3 sumber demokrasi yang Bung Hatta sampaikan di dalam buku Demokrasi Indonesia ya, demokrasi kita. Nah, demokrasi kita, buku demokrasi kita itu menyebutkan Hatta menyebutkan di situ ada 3 sumbernya. Demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila itu 3 sumber. Sosialisme Barat modern ya, perikemanusiaan, humanisme, humanity. Ya, kemudian ajaran Islam tentang kebenaran dan keadilan ilahi, tentang persaudaraan ya. Ya, jadi divine justice dan universal brotherhood of mankind. Kemudian kolektivisme pribumi, ya, masyarakat kolektif, demokrasi gotong royong. Yang ini menjadikan ada upaya, ada bangunan awal yang sudah terlihat dari mana-mana, dari zaman dahulu kala, ada relasi simbiotik itu, ada substansialisme itu dalam bangun masyarakat Indonesia, bangun demokrasi Indonesia. Ya, contoh-contohnya ada perbankan Islam, KUHP 2023, ya, politik akomodasi yang lain ya, dan juga kepada agama-agama lain. Ada kepanitiaan nasional untuk tiap-tiap perayaan agama, perayaan hari raya, hari besar keagamaan ya, Natal nasional, eh, selain Idul Fitri dan Idul Adha nasional, ada Natal nasional, Paskah nasional, ada Nyepi dan Nyepi nasional, ada dan seterusnya. Ya, itu. Nah, fungsi ya, fungsi ketuhanan di sini dijelaskan posisinya dalam sebagai soko guru ya, sebagai soko guru, sebagai sudah finish kan? Nah, oke. Sebagai soko guru, sebagai urat tunggang Pancasila. Nah, saya juga mencoba menambahkan sedikit ya terkait ideologi, karena kadang teman-teman juga belum begitu maknai apa ideologi. Kita perhatikan dalam Yudi Latif menyampaikan pendapat ya, Yudi Latif menyampaikan ini pendapatnya. Oh, oke. Ini pendapat salah satunya pendapat yang diikuti oleh Yudi Latif ya, berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya. Ya, ideologi itu ada 3 ciri lah setidaknya. Menawarkan kerangka penjelas mengenai tertib sosial yang diidealisasikan, kemudian mengembangkan model tentang masa depan yang dikehendaki, visi berarti di sini,
Kemudian menjelaskan bagaimana perubahan itu harus dijalankan, dapat dijalankan, harus dijalankan. Seperti apa? Ideologi itu apa? Ideologi, apakah ideologi itu ya adalah filsafat? Ideologi itu ya, memang ideologi dengan filsafat itu tidak jauh berbeda. Pada faktanya begitu. Ya, sistem gagasan, sistem ide, ya, itu ilmu tentang gagasan, ilmu tentang ide juga menjadi sistem gagasan, sistem ide. Ideologi menjadi paradigma politik, ya, tapi tidak menjadi sistem pengetahuan. Bisa menjadi pandangan dunia juga, tapi bukan sistem pengetahuan. Nah, dikategorisasikan ideologi itu. Ada yang berbasis agama, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, teokrasi. Sejatinya itu semua teokrasi. Ketika bicara eh, pemerintahan dengan kedaulatan Tuhan, kedaulatannya di tangan Tuhan. Nah, lawan dari teokrasi atau oposisinya teokrasi adalah demokrasi. Oposisinya teokrasi itu ya demokrasi, pemerintahan rakyat, pemerintahan manusia. Ada ideologi-ideologi sekular yang mendorong kebebasan, ada yang mendorong keadilan dan kesejahteraan. Nah, ada sejumlah sintesa di situ. Nah, Soekarno, nggak ada. Oh, hilang ya? Oh, itu. Wah, nggak mau lagi. Soekarno itu oh, enggak. Nah, ya, Soekarno menyampaikan ya nasionalisme, Islamisme, Marxisme ya. Sebagai apa? Sebagai satu sintesa ideologi, sintesa gagasan yang dia ingin sampaikan terkait. Oke. Sintesa gagasan ya, sintesa gagasan yang dia sampaikan ya terkait dengan dasar negara dan terkait dengan apa pemikiran-pemikiran politik yang disintesa. Kita tunggu azannya selesai ya.
Ya, silakan teman-teman ada yang mau menyampaikan eh, pendapat atau menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Iya Pak, izin bertanya tadi tentang konstitusional ya. Konstitusional di tadi kan kalau di nasional itu di negara itu ada namanya trias politika gitu. Jadi pembagian kekuasaan di- jadi legislatif, yudikatif sama eksekutif. Nah, kalau misalkan di daerah itu bagaimana Pak? Kan Hmm. yang perundang-undang tentang hak otonomi daerah itu kekuasaan gubernur itu dalam merancang RAPBN dan belanja daerah itu bagaimana. Terus itu yang pertama tentang tadi. Terus tentang yang kedua itu eh, tentang ideologi, Pak. Jadi saya pernah baca di The Authority biografi Gus Dur yang itu Gus Dur ingin menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa gitu, ideologi negara. Jadi Islam itu nggak dijadikan ideologi, tapi Pancasila dijadikan ideologi. Saya juga pernah baca Panca, apa, Pancasila sebagai ideologi tanpa oposisi itu karya Profesor Khairul Anwar itu. Jadi memang asalnya Pancasila itu dari agama. Gitu. Hmm. Ya, Ya, itu aja sih Pak. Mungkin. ya. Ya, tadi ketika bicara otonomi daerah dengan itu bukan kedaulatan ini ya. Anggaran pendapatan belanja daerah itu APBD itu bukan kedaulatan legislatif. Pertama gini, APBD ada yang ditentukan oleh nasional nggak? Pemerintah Enggak Pak, pusat APBD ditentukan ada oleh DPRD. sesuatu yang ditentukan, ada yang namanya dari nasional ke kalau negara bagian itu tidak dapat namanya dari anggaran federal ditaruh ke bawah, kebalik. Yang ada negara bagian ngasih ke federal. Karena negara federal itu anggapannya segala sesuatunya sudah diambil oleh negara bagian. Nah, negara federalnya itu, pemerintahan federalnya itu adalah level federal itu dia mengordinasi semua negara bagian. Sehingga anggaran pendapatan belanja ya anggaran atau public budgetingnya kalau sudah di negara bagian itu nasional masing-masing negara bagian. Sementara federalnya itu dia dikasih malah dari negara bagian, ngasih negara bagiannya ke atas bukan ke bawah. Itu jatah mereka jadi nggak ada ini ya dari negara bagian ke federal, bukan nggak ada federal yang ngasih ke negara bagian, nggak ada. Nah, kalau nasional itu ada yang nah ya jumlah yang dikasih oleh pemerintah negara nasional, pemerintah pusat ngasih ke Provinsi Jawa Barat, ke Provinsi Jawa Tengah, ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ke Sulawesi, ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi Utara misalnya, ya ke Bali, itu ngasih ngasih itu jumlahnya yang tentukan siapa? Provinsi nggak bisa nentukan. DPD diikutkan dalam proses penentuan, tapi DPD adalah bagian dari nasional. Ya, legislatif ada di nasional. Dan DPRD bukan DPRD kita, DPRD yang ada di Indonesia, DPRD ya, karena kita kesatuan. DPRD itu nggak ada istilahnya DPRD adalah bawahan dari parlemen DPR RI, nggak ada. Ya. Tidak ada jalur jalur langsung dari DPR ke DPRD. Tidak ada jalur langsung. Baca di undang-undang pemerintahan daerahnya itu
pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Dua-duanya itu sebetulnya eksekutif. Itu bukan legislatif. Tapi mereka punya fungsi legislatif. Gini, kita nggak modelnya memang tidak sama dengan model Eropa. Kita ini mau menuju model Eropa tidak bisa atau tidak benar-benar jadi karena sejumlah kekacauan ya dalam politik kita. Harus diakui bahwa politiknya orang Indonesia ini agaknya masih belum begitu kuat ya terkait dengan itu. Demokrasi kita masih belum baik ya, masih cenderung terlalu banyak bicara, masih ada raja-raja kecil lah gitu kan. Raja-raja kecil itu yang harusnya bagaimana caranya supaya tidak terjadi, tidak tercipta adalah dengan ya demokrasi yang baik, demokrasinya harus disesuaikan lagi apa yang dimaksud, apa yang diminta Pancasila. Otonomi daerah itu bukan federalisasi. Tapi kita menjadi raja kecil, gubernur jadi raja kecil, ini menjadi kesulitan. Kalau gubernur menjadi seperti raja kecil. Nah, gubernur kalau di sebagian negara Eropa ya, atau sebagian negara lain yang sudah maju, sepertinya Filipina enggak? Filipina mirip kita. Saya nggak tahu sebagian karena Filipina punya begitu banyak provinsi, begitu banyak kota, kabupaten kota. Dan begitu banyak desa sehingga saya juga agak kesulitan kalau misalnya kita harus ada penelitian tentang Filipina ya karena perbandingannya mirip. Indonesia ini paling mirip dengan Filipina dalam banyak hal dibanding Malaysia malah karena Malaysia federal. Nah kemudian tadi ya ketika apa namanya otonomi daerahnya itu lebih mirip ya dengan Filipina Indonesia. Tapi di barat itu bagaimana? Di barat itu kata negara maju ya, negara-negara yang lebih maju lah, lebih awal, lebih duluan maju. Ya Jepang juga kayaknya seperti itu ya, saya nggak tahu. Kelihatannya seperti itu. Sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat juga kalau levelnya itu kota, kabupaten rata-rata kota ya, township atau kota itu rata-rata seperti itu. Mereka itu punya, nah siapa kalau Eropa kayak di Belanda, di Jerman itu wali kota itu dia adalah memang wali kota, bukan anggota dari dewan kotanya. Nah tapi dia adalah ketua dewan kota. Dia bukan anggota dewan kota, tapi kalau dewan kota bersidang dia yang mimpin. Dia yang mimpin dewan sidang. Dewan kotanya sidang. Tanpa punya hak suara. Dia hanya punya hak bicara dan hak memimpin, moderasi sidang. Sudah. Jadi itu sebetulnya kita seperti itu. Cuman kita punya pemisahan. Ini pimpinan DPRD, ini wali kota. Ini pimpinan DPRD, ini bupati. Ini pimpinan DPRD, ini. Pemisahan itu tidak kemudian ketua DPRD dan wali kota itu berada di punya kekuasaan berbeda, enggak, mereka sama gitu ya. Salah satunya sih yang di ya jadi sistem alurnya misalkan sama kayak presiden misalkan ingin membuat perundang-undangan gitu terus disahkan oleh DPR dikaji sama MK gitu. Kalau misalkan gubernur kan ada perda Pak. Berarti misalnya gubernur ingin membuat perda terus disahkan oleh DPRD sama seperti itu Pak alurnya. Atau bagaimana? kalau bicara itu kan ada ya, tapi ada sejumlah ya tata cara yang menunjukkan beda antara daerah dengan pusat ya. Kira-kira kalau negara bagian itu benar-benar banyak kan miripnya lah, banyak miripnya ya. Apa misalnya, dan negara federal itu ada yang pernah kasih tahu saya tidak punya undang-undang pidana di level federal. Nggak ada KUHP itu di level federal itu nggak ada. KUHP-nya di negara bagian. Itu bukan KUHP. Itu undang-undang lain. Tidak sama dengan kita KUHP itu adalah di negara kesatuan. KUHP di
di level yang levelnya saran negara ya. Negara bagian punya KUHP, kalau federal, level federal nggak punya KUHP, bukan KUHP itu, tapi undang-undang lain. Jadi undang-undangnya akan terpisah-pisah, terpecah-pecah. Misalnya undang-undang apa, tentang apa, nanti ada pidananya di situ. Oh, ini pidana federal, kenapa? Karena ditetapkan melalui hukum federal, yaitu undang-undang federal, bukan KUHP. Ya, jadi KUHP Florida punya KUHP, California punya KUHP, punya perpajakan. Kalau kamu kerjanya di California, kamu tapi warga Texas gimana nih? Kan seperti itu. Nah, itu yang di, dan ada mekanisme apa? Mekanisme ya apa istilahnya itu pemulangan ya. Jadi gitu. Mereka kalau kejahatan terjadi di negara bagian lain itu urusan negara bagian itu. Beda. Mereka punya trias politika, punya yudikatifnya. Ya sebentar Pak Husni, ini dulu ya. Tadi ada yang nanya gimana? Apa tadi? Malah aku nggak kelihatan. Oh ini. Oh itu nanti kita bahas juga, akan kita bahas nanti ya, peran umat Islam itu, peran umat Islam di peran agama ya. Kita harus membedakan mana agama itu sendiri ya, mana umat ya, umat ya, kita umat itu, mana otoritas agama ya, mana organisasi agama. Jadi ketika bicara Muhammadiyah, ketika bicara NU, bicara Persis Persatuan Islam ya, bicara Al-Wasliyah, bicara Ahlul Bait Indonesia ya, bicara Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, itu nggak bicara Islam. Itu organisasi-organisasi. Kayak gitu. Ketika bicara Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, bicara Mbah Khalil Bangkalan, itu bicara otoritas agama. Mereka punya otoritas agama. Bicara Profesor Dini Syamsuddin, bicara Profesor Komarudin Hidayat, ya, bicara Buya Husein, Buya Syakur, itu bicara otoritas agama. Itu bukan bicara agama. Tapi ketika bicara agama, itu keseluruhan. Ya. Agama itu kan dipahami, agama itu apa? Ya, dalam pemahaman kita agama. Kalau kita bicara kritik terhadap agama, misalnya wahyu, ajaran. Nah, ajaran agama itu punya peran nggak dalam negara? Punya, tapi melalui umatnya, yang melalui otoritasnya, ya. Dan kita tidak punya, agama kan semua punya kelompok, ya, punya kelompok denominasi, punya kelompok mazhab, ya, mazahib, ya, yang itu dia tidak apa namanya, dia itu nggak merupakan dianggap sebagai tidak dianggap sebagai apa misalnya resmi dan menjadi dipaksakan, enggak. Tetap ada orang yang sholatnya pakai mazhab Maliki misalnya, pakai mazhab Ja'fari misalnya, masih ada. Ya, orang yang menikah dengan mazhab Ja'fari apa nggak bisa? Bisa, tetap bisa melakukan dengan mazhab Ja'fari. Tapi kemudian diulang di KUA. Itu ya. Sama kira-kira di agama lain juga seperti itu. Gitu. Kalau peran agama itu agama ya, bukan peran agama berarti maksudnya mungkin peran ajaran agama ya. Tapi umat beragama ya, organisasi masyarakat sipil Islam itu punya, apalagi sekarang sudah menerima Pancasila hampir keseluruhan. Ya. Silakan Pak Husni. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya nih Ustaz, sebetulnya terkait ketika Pancasila tahun 2003 itu kan Pancasila dijadikan salah satu 4 pilar, Ustaz. Ya, ada 4 pilar ya. Ya, jadi sempat ada apa ya? Saya pribadi juga kan agak ketika pemahaman Gagasan kami dari
dari SD. Sama, isinya sama Pak. Bukan sama ya, maksudnya senafas dengan apa P4 dulu itu. Iya, tapi P4. persepsi Pak ya, ketika disama jadi 4 pilar kan, Heeh. ketika SD SMP kan kita belajar bahwa Pancasila itu sebagai dasar, Pak Ustadz. Oke, ya. Sebagai nilai-nilai dasar, sebagai nilai-nilai induk. Jadi ketika dia diistilahkan dengan 4 pilar, jadi perspektifnya tuh kan kalau secara hierarki hukum jadi setara itu Ustaz. Jadi gimana implementasi atau aplikasinya sebetulnya yang diinginkan oleh MPR saat itu Ustaz? Itu menuju ini pembicaraannya lebih ke pemahaman ya, artinya masing-masing juga punya pendapat. Kira-kira sama nafasnya dengan P4. Karena gini, eh apa namanya butir-butir pengamalan Pancasila yang dibuat oleh Soeharto itu kan sudah nggak berlaku. Kira-kira gitu. Kira-kira 4 pilar masih nggak ya? Saya nggak tahu. Masih ada nggak acaranya 4 pilar itu? Penataran 4 pilar itu atau seminar atau apa sosialisasi 4 pilar itu masih berjalan nggak? Saya nggak begitu mengikuti ya. Apakah masih berjalan? Tapi sekarang kita punya BPIP ya, dan apa pembinaan ya ideologi Pancasila. Ya sebetulnya juga BPIP sangat sangat politis ya. Itu kenapa seorang Yudi Latif itu mundur? Ya, ya BPIP sangat sangat politis jadi. Karena begini, eh, itu jadinya pemahaman, polisi pemahaman. Bukan malah melakukan ini jadi polisi pemahaman dengan menciptakan hal-hal yang belum tentu perlu gitu. Tapi terlaksana juga mau tidak mau. Polisi pemahaman itu agak susah. Eh, Gini, eh, saya sendiri melihatnya itu pemahaman kita ya terkait apa ya? Kalau kita bicara kenapa ada 4 pilar dan itu kira-kira sama dengan adanya BPIP dan itu politik. Apa ya? Kalau setara ya mungkin setara, mungkin kalau kita merasa itu setara, kayaknya setara jadinya karena 4 pilar ya. Apa aja 4 pilar itu? Undang-Undang Dasar ya dengan apa aja Persatuan NKRI dan Bhinneka Tunggal KRI, Ika. Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Kalau Undang-Undang Dasar NKRI Bhinneka Tunggal Ika itu ya, faktanya kan nggak bisa dimungkiri itu adalah proyek politik dan juga menjadi salah satu upaya sebetulnya kira-kira begitu upaya gini pada 18 Agustus 1945 itu Soekarno memang pernah berjanji untuk mengembalikan 7 kata itu Soekarno pernah berjanji seperti itu. Kemudian pada 5 Juli 59 itu Soekarno menyampaikan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar. Satu hal yang perlu diingat bahwa Soekarno itu mengutamakan sintesa pemikiran yang dia bangun. Kedua, dia juga menginginkan dan mengutamakan persoalan persatuan, integrasi nasional yang pada saat itu memang masih masih sangat-sangat rapuh ya. Integrasi nasional kita rapuh saat itu. Perlu diingat bahwa ketika Indonesia awal merdeka tahun 45-49 itu pada masa revolusi sekitar 80% rakyat Aceh itu nggak mau gabung dengan NKRI. Mereka mau jadi negara sendiri. 80%. Kemudian ya sejumlah daerah juga sebetulnya begitu. Ada yang nggak mau, tapi akhirnya mau. Faktanya begitu. Ketika Indonesia kembali ke kesatuan dari Republik Indonesia Serikat, kembali ke kesatuan itu Indonesia Timur itu menolak loh. Nah Indonesia Timur itu luas, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, ya. Papua belum ada waktu itu, belum dimasukkan. Tapi dengan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dari Bali sampai Timor itu menolak untuk kembali ke kesatuan itu kan besar.
Itu besar loh. Kemudian di negara Indonesia, negara Sumatera Timur, itu besar loh wilayahnya. Dan orangnya ya lumayan banyak sebetulnya. Dan itu perdebatan yang luar biasa ketika memang kita menyaksikan itu. Banyak dan apakah itu salah? Apakah Soekarno kemudian dianggap berkhianat? Jujur sebagian sarjana memang mengakui itu, menganggapnya bahwa Soekarno berkhianat waktu itu. Dan mereka itu sarjana-sarjana, ya ada orang pintar juga kok, orang cerdas juga, memang sarjana-sarjana juga gitu, ya scholars mereka itu yang mengatakan Soekarno yang berkhianat itu orang-orang yang sarjana, yang cerdas, yang memang berpendidikan. Kartosuwiryo itu berpendidikan, Daud Burh itu berpendidikan, kemudian para pemimpin PRRI itu orang-orang cerdas, orang-orang yang sarjana. Mereka kalau mereka berontak itu mereka bilang ya itu adalah satu hasil istihad politik gitu. Mereka menuduh Soekarno lah yang melakukan makar sehingga harus dijatuhkan. Kemudian kan ini menjadi diskursus sebetulnya. Diskursus yang jatuh yang akhirnya sangat disayangkan meletus menjadi perang saudara. Meletus menjadi aksi-aksi teror di Jawa Barat misalnya. Di Sulawesi Selatan misalnya. Di Sulawesi Selatan itu tercatat DITII itu melakukan syahadat paksa, pemaksaan konversi ke Islam. Dan itu terjadi. Artinya pada saat itu mungkin ya itu karena Indonesia sedang kacau dan berusaha untuk bersatu. Jadi saya sepakat dengan Bung Hatta. Sangat disayangkan kalau Indonesia umurnya cuma sehari. Misalnya 18 Agustus itu Indonesia Timur keluar aja. Ya kalau kayak gitu umurnya cuma sehari Indonesia. Menurut Bung Hatta. Itu menurut Bung Hatta loh. Dan menurut Bung Karno. Ini Bung Hatta sudah mengatakan seperti itu. Jadi kita sepakati. Ya faktanya memang konstelasi politik bagaimanapun akan memengaruhi kita. Akan memengaruhi pemahaman terhadap Pancasila. Iya, silakan. Iya Pak, izin bertanya lagi tentang DIY Pak, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau itu termasuk federalisasi juga nggak Pak untuk DIY itu kan? Sebagian sarjana memang menganggapnya begitu ya, sebagian sarjana. Terutama yang federalis. Teman-teman saya sebagian memang federalis. Sebagian teman saya ada yang federalis. Mereka menginginkan, dan mereka yang federalis ini melihat gini. Satu, kegagalan federalisme di tahun 98 itu terjadi karena ya Indonesia-nya nggak siap, orang-orangnya juga provinsi-provinsi yang sudah ada itu cenderung mereka tidak punya sumber daya yang cukup. Sekali lagi ya, kebalik ya, kalau di negara kesatuan itu APBN. Intinya yang paling besarnya itu APBN. Ya. Jogja itu dapat uang loh dari negara, dari pemerintah pusat. Nggak ada Jogja itu ngasih ke pemerintah pusat, nggak ada. Ya, kalau itu pendapatan nasional dia akan langsung ke pusat. Dia nggak akan melalui provinsi dulu, di provinsi diotak-atik dulu, ditahan dulu, dihitung dulu, di apa, nggak, langsung ke pusat. Misalnya ada uang selembar uang 100 rupiah, selembar uang 1.000 rupiah nih datang untuk negara nih melalui pemerintahan di Jogja. 1.000 ini milik negara, 1.000 ini dikasihkan ke orang di petugas pejabat di Jogja adalah untuk negara. 1.000 ini langsung dikasih ke negara, gitu loh. Bukan ditaruh dulu, dikumpulkan dulu, dihitung dulu nanti APBD berikutnya, enggak. Kalau negara bagian federal itu dari negara bagian ngasih ke federal. Bahkan ada lagi ya selain federal ya, konfederasi.
negara konfederasi antara lain Swiss ya. Kayaknya Swiss menjadi negara konfederasi terakhir. Apa ada lagi saya nggak tahu. Swiss adalah negara konfederasi. Dia tidak punya pemerintahan seperti Amerika Serikat, Malaysia, India pada level federal. Di level federalnya bukan pemerintahan. Hanya sekelompok orang saja yang berkoordinasi antara negara bagian. Itu sebabnya ini fakta menarik ya. Di Swiss itu ada satu kanton apa ya, yang tempatnya anaknya Ridwan Kamil meninggal itu. Di situ ada pemakaman Muslim. Tapi siapapun bukan warga negara, bukan warga kanton itu tidak boleh dikubur di situ. Sekalipun Muslim, nggak boleh. Itu pemakaman Muslim untuk warga di situ. Siapapun meninggal di negara bagian tersebut dikembalikan ke negara bagiannya, ke bagian asal atau ke negara asalnya, nggak boleh, nggak mau, gitu. Jadi itu saking kedaulatan internalnya ada, jadi nggak akan ngasih dan nggak bisa diganggu. Gitu. Saking itulah konfederasi seperti itu, federal seperti itu, federal itu kedaulatan ke dalam itu cukup kuat. Federalisme kita gagal karena alasan ekonomi, alasan juga ideologis ya, karena sudah sekian lama, sudah sekian kuatnya, ya sehingga membahayakan kalau dibebaskan sekarang saja ini dengan otonomi luas. Kita nggak tahu, kita berusaha imbang ya. Sebelumnya kan sempat arus utamanya titik tumbuhnya di kabupaten kota. Provinsi adalah koordinator. Tapi kemudian ininya kabupaten kotanya bisa berantem sama gubernurnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait tentang asas tunggal, Pancasila selaku asas tunggal itu melemahkan demokrasi atau menghidupkan demokrasi, Pak? Kayaknya udah nggak ada asas tunggal ya. Asas tunggal itu sebetulnya apa sih? Asas tunggal dapat dimaknai sebetulnya penafsiran tunggal ya, atau tafsir tunggal. Bukan Pancasilanya. Nah ini menarik terkait misalnya asas partai politik misalnya atau asas sebuah organisasi sipil ya, masyarakat sipil. Iya. Saya mengira sebetulnya kita punya kesalahan secara tradisi. Kita menyebut asas sebuah partai politik gitu ya. Kita menyebut asasnya misalnya Islam, misalnya Pancasila, itu salah sebetulnya. Dengan menyebut itu asasnya Pancasila itu ada kesalahan. Dari mana kesalahan? Coba perhatikan di daerah lain, negara lain, di negara-negara lain. Kalau asasnya Pancasila, Pancasila itu terdiri atas. Artinya gini, ada sila-silanya, ada butir-butirnya. Kenapa tidak disebutkan satu-satu? Maksud saya itu loh, yang ini salah kaprahnya kita. Gak bisa, susah untuk diubah ya. Kita menggunakannya Pancasila. Tok gitu ya, disebut Pancasila. Bukan misalnya asas partai ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu misalnya seperti itu. Atau asas partai ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan seterusnya. Enggak ya, kita enggak menggunakan itu. Padahal kalau kita lihat ke negara lain rata-rata begitu. Seperti sejumlah ada ART kayak Perserikatan United Nations ya. United Nations itu asas United Nations itu apa? Disebut satu-satu butir-butirnya. Bukan asasnya disebutnya apa. Gitu, enggak gitu, tapi disebut satu persatu. Rata-rata organisasi kelompok ya, organisasi olahraga juga. FIFA dan
PSSI itu punya itu. Disebut. Bukan di ya disebut satu-satu. Butir-butirnya itu disebutkan satu-satu, keseluruhan. Bukan disebut satu cakupan namanya Pancasila. Kalau kayak gitu, kalau saya mau bikin partai asasnya Trisila boleh nggak? Padahal boleh. Atau asasnya gotong royong boleh nggak? Gitu loh. Tapi itu kesalahkaprahan kita. Oke, ada lagi? Udah jelas belum? Ya cukup Pak, terima kasih. Berarti mungkin ada salah cara berpikir secara tradisi gitu Pak ya? Ya, Partai ya salah kaprah ya, salah ya salah ya 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 ya. tradisinya. Oke, ada lagi? Ustadz izin, Ya. mau tanya tentang Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika itu yang kita bicarakan ini kan Pancasila terus. Hmm. Kapan Bhinneka Tunggal Ika itu nyatu dia dengan burung Garuda itu, Ustaz? Pertama. Yang kedua kan di sila ketiga sudah ada tuh Persatuan Indonesia. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu sepertinya hanya mengacu kepada sila ketiga saja? Oke. Kenapa tidak dicari suatu istilah yang lebih mengadopsi kelima Ya, sila itu, itu Ustaz? kan apa moto ya atau semboyan, semboyan, moto, slogan ya. Bukan pada ini. Dan gini, proses panjang ya menuju lambang negara yang sekarang. Antara lain lambang negara ini karyanya Sultan Abdul Hamid II ya. Ya, Sultan Abdul Hamid II yang sampai saat ini tentu ditolak pahlawan nasional, ditolak untuk menjadi pahlawan nasional karena pernah memberontak. Saya kira salah satunya ya yang tokoh nasional yang sulit dan tidak dan akan ditolak ya. Umumnya ditolak untuk menjadi pahlawan nasional. Ini satu, Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebuah pilihan untuk dituliskan di situ. Sebelumnya ketika itu Republik Indonesia Serikat itu tulisannya bukan Bhinneka Tunggal Ika. Awal mulanya adalah Republik Indonesia Serikat. Awal mulanya. Dan pernah juga sebagian usulan itu ada yang sebagian usulan untuk lambang negara itu ada yang tulisnya Republik Indonesia Serikat pakai dua sistem writing system, dua writing system sih ya. Dua penulisan ada yang Arab Melayu, Jawi itu Republik Indonesia Serikat. Nah, itu. Kemudian ada di bawahnya Republik Indonesia Serikat menggunakan huruf Latin. Ada yang ya macam-macam. Ada yang bahkan hanya Arab Melayunya, Jawinya saja. Dan ditulis ada yang hanya Latinnya saja. Kemudian dibuatlah akhirnya dari tadinya mau pakai sapi atau banteng menggunakan akhirnya menjadi kalau banteng ada mataharinya seperti Jepang, seperti Hindu tapi akhirnya Garuda. Garuda pun awal mulanya kan Garuda yang menggunakan tangan, ada tangannya, ada apa? Dan awal mulanya tidak ini, tapi mencengkram, bukan mencengkram pita, kemudian akhirnya mencengkram pita, tangan kakinya, cakarnya itu
dipindah posisinya dan sebagainya. Pemilihan Bhinneka Tunggal Ika itu panjang. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika yang di ini? Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu kan kelanjutannya adalah Tanhana dan Dharma Mangrua. Kebenaran itu tidak mendua, tidak apa namanya? Tidak mendua itu maksudnya gini, tidak mungkin ada dua hal yang bertentangan itu sama benarnya kan itu. Itu prinsip keilmuan sebetulnya, prinsip ilmu ya, prinsip logika. Bhinneka Tunggal Ika itu juga berkenaan dengan itu. Juga berkenaan dengan bahwa perbedaannya dari sekian yang banyak itu awalnya satu. Ini sejalan dengan Wahdatul Wujud. Ya. Dan ke kitabnya, sumber rujukannya ya. Kemudian kita menuju ke tradisi keilmuan di Majapahit saat itu. Ya sebetulnya sudah ada ya. Kita aja yang kurang mendalami. Nah, di apa? Di Majapahit ya, di Majapahit. Ini menarik, di Majapahit itu tidak semua negara vasal yang ditaklukkan dan menjadi vasal dari Majapahit itu semuanya adalah kerajaan Hindu Buddha. Majapahitnya itu Hindu dalam arti Siva Buddha ya, Siva Buddhism. Dia Hindu tapi dia sinkretik dengan Buddha. Dia Hindu menyembah Dewa Siwa tapi dia juga mengambil filosofinya Buddha ya. Nah, sementara ada yang kerajaan di dalamnya itu raja-raja yang ditaklukkan dan menjadi raja di daerah itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Muslim, yang beragama Islam. Contohnya Brunei. Brunei itu menjadi Kesultanan Islam. Bahkan Brunei ini kalau kita lihat sejarahnya sampai sekarang dinastinya sama dengan dinasti yang zaman Majapahit. Brunei sendiri mengklaim dalam sejarahnya itu dia masuk Majapahit, bergabung dengan Majapahit dan berpisah dari Majapahit ya. Ya bergabungnya baik-baik ya, berpisahnya juga baik-baik. Ya nggak tahu ya baik-baik itu kayak gimana, tapi kira-kira begitu. Jadi ada klaim dari pihak Brunei sendiri dan mungkin sejarawan banyak yang mengamini ya bahwa di dalam kerajaan kekaisaran besar Majapahit itu pasal-pasal yang ada, negara-negara pasal yang ada itu banyak juga negara yang dasarnya Islam, dasarnya Hindu ya, dan atau kerajaannya lah paling enggak, dinastinya. Nah, itu kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pada dasarnya dari keseluruhan yang berbeda-beda. Ini satu. Dan bermula dari satu kemudian berpisah berbeda-beda akan kembali lagi menjadi satu. Wahdatul Wujud. Gitu kira-kira. Ada lagi? Izin Pak, yang kemarin sedang ramai juga saya lihat di berita tentang di salah satu acara TV itu di Aiman yang rakyat bersuara ada perbincangan Profesor Ihsan dengan salah satu orang yang pro Jokowi lah. Di situ Profesor Ihsan bilang lebih baik di Indonesia itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Maksudnya mungkin berarti sistem politik kita itu balik lagi ke sebelum era konstitusional itu ya Pak? Yang konstituante. Sebelum era ini dong, sebelum era maksudnya itu naskah yang sebelum amandemen itu dikembalikan ke sebelum amandemen. Kembali ini ada berapa orang yang mengajukan itu ya.
kembali ke undang-undang dasar yang sebelum, artinya membatalkan amandemen gitu. Tapi fungsinya apa membatalkan amandemen itu? Manfaatnya apa membatalkan amandemen? Oh, kita capek-capek bikin amandemen itu. Walaupun reformasi memang sejak awal salah ya. Dalam arti reformasi sejak awal sangat salah dan sangat lemah ya. Sangat mudah dijatuhkan. Sangat mudah diseret, dibelok-belokkan. Sangat lemah dan kemudian menjadi ada kesalahan besar di situ. Fokusnya reformasi apa? Kalau memang punya cita-cita, punya tujuan, namun ada kesalahan Soeharto yang memang sangat fatal. Soeharto tidak segera, misalnya mempercayakan kepada Habibie. Padahal Habibie itu sangat sangat menentukan di situ. Apalagi ketika Habibie diminta menjadi ketua ICMI. Bayangkan, dia tidak punya gagasan ide untuk mendirikan ICMI loh. Pendiri ICMI itu nggak ada nama B.J. Habibie. Tapi mereka minta Habibie. Ini yang kemudian dikritik oleh Gus Dur. Ya. Kenapa kok Habibie? Kenapa mereka meminta Habibie? Dan apalagi orang-orang yang di dalam situ juga tidak tunggal, mereka tidak sependapat satu sama lain. Mereka punya pandangan berbeda. Dalam keberislamannya, dalam pandangan tentang Islam dan sains. Yang kemudian bisa saja mereka ketika berkumpul seperti itu, apalagi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang ini ICMI itu memicu akhirnya lahirlah organisasi-organisasi kesarjanaan dari agama-agama lain, yang Katolik, yang Protestan, Hindu, Buddha dan seterusnya. Habibie dalam periodenya sebagai ketua umum ya ICMI itu dia merekrut banyak dari birokrasi. Menurut Yudi Latif, ini salah satu pemicu reformasi. Karena kekecewaan internal. ICMI yang misalnya Qutbian ya, mengikuti Sayyid Qutb, itu jadi lebih kesal itu, sangat kesal, sangat harusnya mereka ikut mendirikan kok malah orang-orang birokrasi yang diajak ya, itu ICMI birokrasi. Salah satunya ICMI birokrasi kan Wardiman Joyodiningrat ya. Wardiman siapa? Joyodiningrat ya, Menteri Pendidikan itu. Bentar. Mendikbud ya. Joyonegoro. Nah, Mendikbud Joyonegoro, Wardiman Joyonegoro ya. Wardiman Joyonegoro ini yang salah satunya yang sangat sangat diprotes ya, salah satunya yang diprotes menurut sebagian sarjana melihat ini ada protes-protes terhadap misalnya Wardiman, Wiranto ya dalam struktural ICMI. Kok ada Wiranto, ada Wardiman Joyonegoro. Tapi coba perhatikan, Habibie tahu dengan Wardiman. Kenal loh. Satu asrama loh. Bahkan pernah satu kamar loh. Waktu di Jerman. Ini menjadi catatan. Jadi orang-orang yang mengkritik Habibie soal struktur ICMI,
apalagi protes terhadap penunjukan sejumlah tokoh tertentu, ya itu ya itu protes-protes itu sebetulnya tidak 100% benar. Tapi tentu kalau andai kata misalnya Soeharto segera menyerahkan kekuasaan politik itu kepada Habibie, mungkin orang-orang akan melihat Habibie bukan sebagai bukan sebagai apakah boneka, apakah orang kesayangannya orangnya Soeharto, enggak. Karena kenyataan Habibie itu justru bukan orangnya Soeharto dari awal. Dia jadi menteri, dia dekat dengan Presiden Soeharto, tapi bukan menjadi seorang yang istilahnya diam, dia kritis. Hanya memang menjadi pertanyaan, kenapa Habibie melihat mungkin ada sejumlah peristiwa di eranya Soeharto, kenapa dia banyak diam dan lebih fokus pada pembangunan. Misalnya fokus di pembangunan teknologi misalnya ya. Kemudian pengembangan, Habibie pernah membahas MRT ya sejak awal, gagasan MRT, gagasan subway itu digagas pertama justru oleh Habibie. Transportasi publik yang bagus, yang wah bagi Indonesia itu digagas juga salah satunya di permulaan itu oleh Habibie. Itu tahun 80-an. Tapi Habibie fokus di situ. Di tahun 80-an, ketika tahun 1980-an itu kan panas-panasnya umat Islam Indonesia itu ketika itu masih mendapatkan tekanan ya, dan terutama ada perubahan budaya sebetulnya, perubahan gaya hidup ya, lifestyle di antara umat Islam. Ketika jilbab yang tadinya udah ada di Indonesia sudah ada, tapi tadinya itu tidak populer, tidak sepopuler saat ini. Jilbab yang sekarang kita populer ini, yang orang banyak yang pakai, dulu itu nggak populer. Tapi tahun 80-an menjadi populer. Salah satunya jilbab itu adalah simbol perlawanan dari para ayatullah di Iran ketika revolusi Iran. Ketika Reza Pahlavi itu dijatuhkan. Ya, para diktator Asia Tenggara ada Marcos ya. Kemudian ada Soeharto ya, kemudian diktator lain yang di negara-negara muslim yang lain, di Irak misalnya. Di mana? Saat Reza Pahlavi bisa dicari di Wikipedia, mungkin ada di sumber lain juga ada ya, di sejumlah ensiklopedi online ya. Di sejumlah ensiklopedi online, di berita-berita, bahkan mungkin ada dokumenter, ada data-data yang menyebutkan daftarnya tamu yang datang. Reza Pahlavi itu mengadakan satu pesta yang sangat luar biasa, merayakan kekaisaran Persia kuno, dirayakan sedemikian mewah, sedemikian megah. Di antaranya yang datang ada Marcos, ada Soeharto di situ, ada siapa lagi? Yaitu para pendukung yang disebut para pendukung. Nah, itu ketakutan kemudian. Ketakutan dari pemerintah Orde Baru. Ketakutan dari Soeharto dan kroni-kroninya bahwa ini revolusi Islam Iran ini menjalar nih ke Indonesia nih. Itu buktinya jilbab yang tadinya nggak populer jadi populer, menjelang populer. Anak-anak muda pada make, anak SMA make jilbab yang itu tuh, jilbabnya sama kayak yang dipakai sama pemberontak-pemberontak itu di para revolusioner Iran itu. Ya pejuang kan yang menjatuhkan diktator Reza Pahlavi.
Jadi lucu nanti Reza Pahlavi ini keturunannya ingin menjatuhkan rezim yang katanya tidak demokratis, padahal mereka sendiri kan nggak demokratis. Nah, itu. Kemudian ketakutan itu ada, hadir. Nah, ini ada pertanyaan ya, Habibie ketika itu terjadi, itu kemana? Karena dia bicaranya subway, dia bicaranya MRT, dia bicaranya waktu itu belum ada BRT ya, belum ada bus rapid transit ya. Tapi sistem yang serupa sudah ada. Cuman BRT dalam bus rapid transit yang dalam pengertian kita saat ini belum ada. Belum ada. Itu pertama-tama di Buenos Aires ya Pak kalau nggak salah. Itu setelah Habibie. Belum ada. Waktu adanya subway, adanya MRT, belum ada LRT, kemudian KRL ya, apalagi ya, gagasan-gagasan yang sudah ada di luar. Upaya itu yang dipikirkan oleh Habibie. Pembangunan teknologi, pendidikan tinggi, riset, ya kemudian ekonomi. Nanti akan ke ekonomi. Dan itu terus yang dilihat adalah itu. Yang diperhatikan tuh ya itu, concern seorang Habibie itu di situ saja. Ini yang membuat orang-orang juga jadinya agak ragu. Apakah Soeharto itu sengaja? Apakah Soeharto mau kira-kira memberikan kepada Habibie kalau kayak gitu? Ya, tentu akan menjadi melihatnya Soeharto nggak mau ngasih ke Habibie itu ya wajar dianggapnya. Karena Habibie-nya tidak memperhatikan hal lain. Cuman itu. Kemana Habibie ketika tahun 80-an itu terjadi seperti itu. Itu sangat represif. Pemerintahan Orde Baru sangat represif ketika itu. Ada Tanjung Priok, ada apa di Lampung itu. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan sejarah ya. Gitu. Gimana? Ustadz. Jadi cuman kalau melihat akhir-akhir tren terakhir ini kan, jadi Pancasila ini seperti hanya formalitas, Ustadz. Masalah keadilan sosial, masalah ya sila-sila di dalamnya itu ada beberapa hal yang seakan-akan pengimplementasiannya itu hanya formalitas, hanya sebagai apa ya, sebagai jargon-jargon, tetapi tidak dalam sebuah upaya untuk menginternalisasi ke dalam semua individu masyarakat kita, Ustaz. Ya gimana tadi? Maaf, coba apa lagi? Ya, jadi maksudnya Nah, apa? Ada hmm, Pancasila itu diperlakukan secara formalistik, Ustaz. ya, Simbolik saja. Jadi tanpa internalisasi maksudnya kepada sebagai pedoman moral manusia-manusia Indonesia. ya agak Kayaknya apakah ini ya Ustaz ya? Apakah orang Indonesia ini sudah permisif terhadap perubahan nilai itu, terhadap penyelewengan nilai-nilai itu, Ustaz? ada satu komentar ya yang saya kira saya ingat terus ini. Orangnya juga sudah meninggal. Eh, apa namanya Indonesia ini kaya akan konsep ya, kaya akan konsep, kaya akan gagasan gitu lah ya. Tapi praktisnya di level praksis ya, di level implementasi gerakannya, aksinya itu minim. Jadinya Indonesia ini ya gimana ayatnya itu lima taqulu ma la taf'alun ya. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu malah taf'alun. Jadi mengucapkan, mengatakan yang eh, tidak dilakukan gitu. Mengajak orang tapi tidak melaksanakan gitu.
Jadi misalnya ngajak ayo sholat yuk sholat, tapi habis itu dia nggak sholat. Misalnya mengajak untuk apa ke sekolah tidak, mengajak untuk belajar tidak belajar dan seterusnya. Dan itu yang terjadi. Oke. Loh, ini tadi kenapa kok nggak ada lagi? Ya silakan. Siap izin bertanya, Pak. Dalam sejarah perumusan Pancasila itu kan terlihat bahwa prosesnya banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh elit atau petinggi bangsa pada sidang BPUPKI dan PPKI. Apakah hal ini berarti Pancasila bukan murni hasil aspirasi rakyat atau bagaimana hubungan antara perumusan elit tersebut dengan penerimaan rakyat secara luas, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Itu deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat itu hasil elit apa aspirasi rakyat Amerika? Itu satu. Kedua juga revolusi, misalnya revolusinya Rusia Soviet ya, ketika Soviet berdiri itu. Ketika Rusia, Federasi Rusia yang sekarang Soviet runtuh, ketika penyatuan Jerman, reunifikasi Jerman, itu reunifikasi itu murni nggak dari aspirasi rakyat? Mungkin aspirasi rakyat untuk misalnya untuk Jerman bersatu, ya. Tapi bagaimana Jerman bersatu? Jerman bersatu itu seperti apa? Tidak mungkin seluruhnya rakyat disuruh. Ya. Klaim satu-satunya kan yang Iran itu. Revolusi Islam Iran itu diklaim. Itu nggak tahu ya. Saya menurut sejarahnya kan memang kata sejarahnya ya, menurut sejarah dalam arti mereka mencatat itu. Ada proses seperti apa proses jejak pendapat ya, proses pemilihan ya. Mereka melihat itu. Mereka melakukan voting, melakukan upaya untuk mengetahui aspirasi rakyat. Mereka melihat itu aspirasi rakyatnya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh Iran. Menurut mereka ada penentuan pendapat. Ada konvensinya, konvensi nasionalnya. Mereka mau seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar Iran, Undang-Undang Dasar Iran, kemudian Undang-Undang Dasar Turki juga sama kira-kira. Di pembukaannya itu kan menggunakan nama. Undang-Undang Dasar Iran itu kan ada nama orang di situ. Ayatullah Ruhollah Khomeini itu kan disebut. Yang kemudian bisa dikatakan ini juga menunjukkan kayaknya nggak mungkin deh, mungkin bisa, tapi nggak mungkin lah 100% rakyat ya, atau aspirasi rakyat bisa dikatakan sebagai satu cara ya untuk menghasilkan ada dasar negara, ada konstitusi. Walaupun untuk membuat satu konstitusi memang harus suara bulat. Sama sebetulnya ketika sebuah negara itu berdiri itu harus suara bulat. Ketika ya sekarang gini, misalnya nama negara hari ini ada berapa negara yang namanya masih nama keluarga? Tinggal dua, Liechtenstein dan Saudi. Tinggal dua. Liechtenstein, kerajaan Liechtenstein itu, kemudian kerajaan Saudi. Karena dengan demikian demonimnya untuk menyebut mereka itu Liechtensteiner atau Saudian gitu. Tapi kan tidak dengan negara lain, Indonesian, American, Malaysian, Indian, British, Scottish, apalagi Thai ya, Irish, Pakistani, Uzbekistan, Uzbek ya, Uzbek. Kemudian Russian ya. Dan seterusnya.
apakah aspirasi rakyat bisa aspirasi rakyat dicari, dicoba ya, dicari gitu, misalnya menggunakan mekanisme apa namanya pendapat ya atau pemilihan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi ketika pemilihan itu dilakukan, ketika jejak pendapat dilakukan, yang diberikan kepada rakyat itu apa sih? Esai gitu. Suruh menjawab dengan esai pertanyaannya. Bisa nggak gitu? Oh kacau perhitungannya nanti. Akan berantakan. Tapi kemudian berarti apa dong? Pilihan ganda. Kayak gitu sah. Mau nggak mau memang ya pendirian sebuah negara memang dilakukan oleh segelintir orang. Gitu. Gitu barangkali. Cukup ya? Siapa Matur suwun. Ya. Oke, sudah jam 7.56 kita sudahi ya. Nanti besok kita. Ini baru pertemuan keempat ya? Iya, betul, Pak. Oke, nanti kita sudahi dulu, nanti kita lanjutkan. Besok itu mata kuliah filsafat ya, di filsafat. Tugasnya sebagian sudah saya terima ya. Nanti saya cek lagi ya. Oke, terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.